Lantas apa hasil dari investigasi MUI Kota Bekasi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya ada Ketua MUI Kota Bekasi, Kiai Haji Saifuddin Siroj. Pak Saifuddin Siroj, kami ingin tahu hasil investigasi sudah bertemu langsung dengan Umi Cinta. Apakah memang ada indikasi pengajiannya menyimpang, Pak? Tidak sesuai dengan kaidah, Pak Saifuddin. Baik, terima kasih Mas informasi, konfirmasi dan berkolaborasi dengan MUI Kota Bekasi khususnya dalam masalah klarifikasi tentang informasi dan beberapa hal yang berkaitan dengan viralnya berita sebuah pengajian yang mengiming-imingi surga dengan membayar 1 juta. Hari ini Kamis kita jam 2 tadi itu mengadakan rapat intensif dengan Forkopimda, Camat, Lurah, dan termasuk Ibu Putri Yeni. Beliau ini sebagai pengelola pengajian tersebut. Lalu kita adakan pendalaman sejak jam 2 tadi sampai dengan jam 4 sore ini. Setelah selesai terkonfirmasi pendalaman yang kita lakukan bersama-sama, keterangan, informasi yang beredar di luar itu kita jadikan satu data pembanding bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Putri ataupun Umi Cinta ini tidak terkonfirmasi bahwa berita-berita itu benar adanya. Artinya beliau menjelaskan, apalagi beliau menjelaskan tadi dengan di bawah sumpah beliau sendiri, keinginan sendiri, ingin bicara di bawah Al-Quran. Saya saksikan dengan mata kepala sendiri, menjelaskan kronologis dari awal pertama beliau membuka pengajian sampai hari ini. Sampai timbulnya berita-berita yang tidak berdasarkan fakta objektif di lapangan. Jadi MUI Kota Bekasi mendapat satu kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh beliau dalam pelaksanaan pengajian itu tidak termasuk paham yang menyesatkan. Pak Saifuddin. Tidak ada ajaran, ya. Tapi Pak Saifuddin, ini protes bukan dari 1-2 orang, tapi banyak yang protes, Pak, khususnya warga Bekasi, mereka yang merasa ada hal yang berbeda daripada ketika kegiatan aktivitas mengaji, Pak. Apakah dari hasil tabayun tersebut, infak 1 juta ini keluar dari mana, Pak? Yang jelas di forum tadi tidak muncul satu bukti apapun, baik lisan ataupun bukti fakta yang ada di lapangan bahwa beliau itu membebani jamaahnya dengan membayar 1 juta, tidak ada. Dan tidak ada bukti, itu lebih kepada hoax itu. Jadi pengakuan jemaah-jemaah yang pernah ikut pengajian dan diiming-imingi masuk surga dengan bayar 1 juta, itu menurut Bapak? Tidak ada. Tidak ada 3 jamaah pun yang dihadirkan oleh Pak RW itu tidak menyebutkan, tidak ada permohonan Ibu Putri ini tentang 1 juta, itu tidak ada. Keluar dari siapa? Jadi itu Pak Saifuddin? Saya tidak tahu dari mana itu berita itu. Yang jelas itu beredar di medsos, maka kita ingin klarifikasi bahwa beliau tidak ada statement kepada muridnya untuk mengeluarkan uang infak 1 juta dengan iming-iming surga. Tidak ada, tidak terbukti. Secara spesifik, Pak, poin apa sebenarnya yang membuat bahwa pengajian tersebut tidak ada penyimpangan sama sekali menurut MUI Kota Bekasi? Kita lagi sedang ada pendalaman. Jadi berita ini di luar, jadi di luar ranah ibu ini dan di luar ranah Pak RW. Jadi ini ada semacam berita hoax yang dikembangkan oleh orang-orang tertentu yang kita belum tahu siapa yang memulai tentang munculnya berita 1 juta ini. Soalnya di ruangan tadi tidak ada terbukti sama sekali. Jadi lebih kepada kita kata ini bisa fitnah ini bisa hoax ini berbahaya ini. Pengajiannya klarifikasi. Oke. Pengajiannya sudah berapa lama, Pak, berlangsung, Pak Saifuddin? Berlangsung Ibu tadi menjalankan sudah 8 tahun loh. Sudah 8 tahun berjalan. Tapi ini muncul baru akhir-akhir ini. Berarti kan selama 8 tahun, selama 7 tahun ini kan tidak terjadi masalah apa-apa. Andai kata beliau itu memang mengucapkan sejak awal ada kesertaan 1 juta, sejak awal beliau sudah katakan 7 tahun waktu yang lama. Tapi dari MUI apakah mewadahi suara dari jemaah yang protes, Bapak? Sudah, kemarin hari Kamis kita juga ada kan, tanpa Bu Yani kemarin kita bedah juga di kantor Kesbangpol, tanpa Bu Yani ini, tanpa Umi Cinta ini, kita menggali informasi yang beredar di luar itu seperti ini. Kita sudah dapatkan informasinya itu di luar itu.
Ketika kita konfirmasi ke beliau, tidak ada satupun yang bisa kita benarkan di masjid luar itu. Jadi putus, lebih kepada berita hoax itu. Soal pertemuan yang digelar di rumahnya, Pak. Pertemuan digelar di rumahnya, mungkin berlangsung tertutup. Itu pengakuan dari sebagian Nah, jemaah ya, Pak ya? oke, jadi begini, rumah beliau itu awalnya itu terbuka. Oke. Karena terbuka, maka kalau hujan masuk tuh sawer sebutnya. Dikasih kipas angin masih terasa panas. Akhirnya beliau mencari donatur untuk memasang AC. Ketika mau dipasang AC kan nggak mungkin, itu ruangan tetap terbuka, nggak terasa dong dinginnya. Maka beliau pun dipagar lah itu. Sempat juga bikin kanopi katanya supaya tidak sawer, tapi tetap panas. Jamaah inginnya nyaman, maka dibeliin AC. Oleh karena AC maka ruangan tertutup, itu satu. Jadi bukan pengajiannya yang tertutup, rumahnya memang sengaja ditutup untuk mengamankan hawa dingin, itu satu. Kemudian yang kedua, jamaah yang laki-laki dan perempuan setelah kita dalami itu warga RT setempat, RW setempat, RW 12 itu. Nah, ada laki-laki, bapak-bapak, ada ibu perempuan. Ternyata itu istri dan suami. Itu. Yang kedua, kalau ada anak remaja, ternyata itu anaknya ibu atau anaknya suami, anaknya dari keluarga tadi itu. Jadi tadi semua menerima itu, Pak RW juga, jamaah juga mendengar itu semua. Jadi jamaah itu adalah jamaah lebih pada keluarga. Jadi 8 tahun Pengajian tertutup, berlangsung pengajian ini, bukan Pak pengajian Saifuddin. tertutup. Jadi 8 Ya. tahun berlangsung pengajian ini, Pak Saifuddin, Pak Kiai, mohon maaf, artinya sudah ada perizinan, sudah diketahui oleh lingkungan setempat, Bapak? Nah, itu yang kita follow up sekarang. Karena memang awalnya ibu ini belum bisa berhasil menerbitkan izin dari wilayah setempat, RT RW setempat, maka kita sarankan tadi agar ada komunikasi intensif dengan aparat ataupun pejabat PRT, PRW setempat agar dapatkan rekomendasi pendirian majelis taklim. Kita akan ke sana tadi. Ya, mungkin ini ada komunikasi yang stuck, komunikasi yang mandek antara ibu ini dengan Pak RW, Pak RT setempat dengan masyarakat setempat. Ini saya arahkan, kita sudah menjadi mediasi, mengadakan mediator tadi agar komunikasi antara Pak RW, Pak RT dengan ibu ini kondusif gitu dan bisa nyambung kembali untuk membicarakan ke depannya bagaimana. Tapi untuk sementara pengajian beliau tidak terindikasi ajaran sesat, tidak terindikasi ada ajaran yang menyesatkan, dan kita harapkan bisa berlanjut, tetapi berlanjutnya bukan di rumah beliau untuk sementara. Silakan di masjid yang sebelahnya ada masjid namanya Al-Muhajirin. Dan tadi sudah sepakati Pak RW dengan Pak RT, insya Allah akan difasilitasi. Terima kasih banyak Bapak Saifuddin Siroj, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi sudah bergabung di Kabar Petang.